Hai guys, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat selalu, terhindar dari kejahatan, pencopetan, pemerkosaan, dan kemiskinan. Amin, amin, amin. Pada kesempatan ini, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya akan mereview film kembali. Dan yang pasti filmnya bagus, mengajarkan kita kepada hal yang baik, dan yang pasti Anda akan terhibur. Semoga aja. Amin. So, mari kita lihat review film ini. Sebelum kita lihat, baiknya kita persiapkan kopi dan susu. Maksud saya segelas susu bor, cemilan kelanting, nasi kucing, dan kursi yang nyaman. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama Stan Milton yang diperankan oleh Rob Schneider. Stan adalah pengusaha properti yang sukses. Ternyata dia menggunakan keahliannya untuk menipu calon pembeli apartemen yang dijualnya. Dia pun akhirnya diseret ke pengadilan. Di pengadilan, Stan ditemani sang istri yang cantik dan seksi seperti gitar Spanyol bernama Mindy Milton yang diperankan oleh Jennifer Morrison. Atas keputusan hakim, Stan dihukum 3 tahun penjara yang berlokasi di negara bagian Fairline. Stan yang ingin menghibur diri, akhirnya Stan berkunjung di sebuah bar. Dia bertemu seorang pria, sebut saja Bang Junet. Stan bertanya kepada Bang Junet, "Kau pernah di penjara kan?" Stan memberitahu Junet bahwa aku akan dipenjara. Stan meminta Junet untuk memberikan petunjuk dan Stan membayar $100 hanya untuk sekedar mengobrol. Junet memberikan petunjuk kalau di penjara bagian Fairlane, penjaganya tidak pernah peduli. Mereka membiarkan napi saling memukul sepanjang hari. Stan bertanya, "Jika kau melihat aku, maukah kau memukuliku?" Jawaban Junet, "Aku mungkin memperkosamu." Stan sangat takut. Bahkan sesampainya di rumah, dia berkata kepada istrinya, "Aku akan diperkosa." Istrinya pun terkejut. Tapi Stan adalah orang yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dia memotivasi dirinya dan berkata, "Aku menjadi tidak bisa diperkosa." Itulah yang diucapkan Stan dengan sangat kuat. Mulai dari membeli suplemen kepada benda raja, membaca buku untuk memotivasi, bahkan saat di rumah istrinya merindukan Brian Stein. Tetapi Stan tetap fokus dan mengabaikan istrinya. Aduh, sayang banget istrinya. Kalau gue jadi Stan, aduh, kagak tahu deh. Di scene selanjutnya, Stan berada di tempat bela diri. Dia inginkan sparring, berkelahi. Akhirnya, sang guru memanggil satu anak didiknya untuk sparring dengan Stan. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, jebret, jebret, jebret. Akhirnya Stan jatuh. Karena Stan emosi, dia menyerang lawan sparringnya. Saat musuhnya belum siap, dan akhirnya Stan diusir oleh sang guru. Dan sekali lagi karena dia menghina gurunya, akhirnya dia babak belur kembali. Di saat Stan berjalan, dia bertemu The Master yang diperankan oleh David Carradine. The Master menunjukkan kehebatannya kepada Stan. Akhirnya Stan meminta The Master menjadi pelatihnya. Scene menunjukkan Stan yang berlatih fisik, mulai dari payudaranya dijepit hingga tubuhnya tergantung, guys. Diberi makan kalajengking. Di dalam kamar The Master sedang berbuat. Ternyata dia sedang menggosokkan pedangnya. Pasti pikiran kalian sudah butek kayak air ledeng. Hahaha. Keesokan hari, Stan diajarkan ilmu jari tengah.
Dan karena kemampuan Stan yang masih rendah, patahlah jari Stan. Stan harus dilatih sang guru lebih giat lagi. Akhirnya Stan berlatih dan berlatih hingga dikasih makan ular. Hari demi hari Stan menunjukkan kemampuan yang meningkat. Dan akhirnya dia berhasil. Hore! Kayak Dora nih. Lihat sekarang, jari tengah Stan jadi hebat seperti sang guru. Dan dia bisa menembus kayu hanya dengan jari tengahnya. Pada malam hari, Stan, pengacara, dan sang guru pergi minum bersama. Ternyata Stan adalah murid kedua. Walaupun dia kaget, tapi dia tetap menikmatinya. Stan bertanya, siapakah murid pertama? Guru itu menjawab, murid yang pertama menyalahgunakan untuk kejahatan. Dan setelah itu, sang guru memberikan tes terakhir untuk melawan guru karatenya. Dan guru karatenya dibuat babak belur dengan mudah. Tibalah hari Stan masuk penjara, didampingi pengacara dan sang guru. Pengacara bilang mendadak, dia dikirim ke Augsburg, bukan Verlaine, dengan alasan birokrasi. Stan siap dengan apa yang terjadi. Dari jauh sang istri melihat dan dengan wajah yang sedih, dan dia menangis melihat Stan pergi. Sesampai di penjara, Stan diberi briefing dari kepala penjara. Di kamar penjara, dia bertemu kawannya, sebut saja Mbah Laron. Mbah Laron menguji kesabaran Stan, dan akhirnya benjol kepala Mbah Laron, ketatap. Di scene selanjutnya, Stan bertanya kepada Mbah Laron, siapa napi terkuat di penjara ini? Melihat napi yang sedang dilihat sendiri, sedang dicekik, Stan hanya melihat. Setelah itu dia berniat menolong salah satu napi, tapi berujung dengan perkelahian. Satu jatuh, datang lagi. Dia dikeroyok, dan Stan tetap menang. Di scene selanjutnya, Stan diajak ngobrol dengan kepala bagian yang membuat bisnis perumahan. Dia mengiming-imingi Stan hanya 1 tahun di penjara jika dia membantunya mewujudkan apa yang dia inginkan untuk membuat properti. Guys, maaf gue kamar kecil dulu. Panggilan alam, sabar, bentar. Stan yang ahli di bidang properti, dia membantu untuk merancang bisnis tersebut. Di scene selanjutnya, Mbah Laron di sini sedang pipis sembarangan. Dia pipis di stroberi yang sudah matang, guys. Karena Stan kecipratan air pipisnya, akhirnya Stan meninggalkan Mbah Laron. Saat Stan sedang mengerjakan tugas dari kepala penjara, datanglah seorang pria bernama Tuan Dang. Sambil mengobrol, Tuan Dang diberi stroberi. Ternyata rasanya sangat tidak enak. Gimana gak enak? Stroberi itu adalah bekas pipis dari si Mbah Laron. Hahaha. Pasti rasanya kecing-kecing, asam-asam, kecut-kecut, asin-asin, jadi satu deh. Di scene selanjutnya, Stan mengubah peraturan di antara para napi. Dia membuang peralatan video game yang berisi video game kekerasan dan mengalihkan menjadi musik karena dia menilai itu menjadi lebih sehat dan juga mengasihkan. Stan menari dan para napi terhibur dan tertawa bersama. Setelah itu Stan melarang untuk pemerkosaan
tidak boleh ada kekerasan selama di penjara. Akhirnya, persahabatan yang indah pun terjadi. Scene selanjutnya, di ruang bilik asmara, Stan bertemu dengan sang istri. Setelah bercinta, mereka mengobrol. Stan memuji istrinya karena istrinya pandai dalam melayani Stan. Dan terkejutnya Stan, sang master tinggal di rumahnya, mengajarkannya memijat, memperkuat otot vagina, dengan berlatih Kegel dengan istrinya. Dengan emosional stadium 4, muncullah sifat buruk Stan. Dia ingin cepat keluar dari penjara dan ingin membuat pembalasan kepada sang guru. Stan terpengaruh sang kepala penjara untuk membuat penjara menjadi seperti dulu, penuh dengan kekerasan. Bahkan saat tidur, Stan bermimpi istrinya sedang bercinta dengan sang guru. Untung hanya mimpi, sob. Kalian pasti sudah berpikir hal itu akan terjadi. Saya juga demikian sih. Hahaha. Keesokan harinya, karena Stan ingin keluar penjara lebih cepat, Stan memprovokasi sahabatnya di penjara dan timbullah keributan. Semua berubah seperti dulu dengan kekerasan. Pagi hari, penjara kedatangan Dewan Gubernur dan kepala penjara mempromosikan Stan yang telah berbuat baik dalam masa hukumannya. Dan masa hukumannya diringankan. Pada saat Stan berjalan, dia bertemu sang istri beserta gurunya. Stan acuh dengan istrinya karena rasa kecewanya. Saat Stan menjalani persidangan, para penjaga lapas menyediakan senjata untuk para napi agar saling membunuh. Para napi sudah memegang senjata. Di persidangan, Stan teringat saat persahabatan di penjara terjalin indah. Stan sadar sahabatnya perlu pertolongannya karena perbuatan mengejek para dewan sidang. Stan ditolak pengurangan masa tahanannya. Tentu saja, itu dia sengaja karena dia ingin cepat keluar dari persidangan tersebut dan segera menyelamatkan teman-temannya. Saat keluar sidang, Stan kembali bertemu sang istri dan ternyata sang guru mengatakan bahwa gurunya impoten karena pengaruh rokok yang berlebih. Akhirnya Stan senang dan mencium istrinya. Stan berlari menuju ruangan kepala penjara. Ternyata di sini Stan bertemu Tuan Dang. Stan berkelahi dengan Tuan Dang. Dan di luar para napi sudah siap berkelahi dengan menggunakan senjata. Dari atas, kepala penjara dan para koleganya minum bersama dengan tujuan supaya para koleganya melihat pertempuran antar narapidana. Stan yang kembali bangkit mulai menghajar Tuan Dang. Dan pertarungan dimenangkan oleh Stan dengan jurus jari tengahnya, guys. Di luar semakin tegang. Kepala penjara menyuruh untuk siap menembak. Stan keluar berkata, "Jangan berkelahi." Lalu Mbah Laron menyalakan musik. Ajaibnya mereka tidak berkelahi dan menari bersama. Karena tidak seperti yang diharapkan, sang kepala penjara mengambil senapan dan menembak para napi. Terungkaplah sisi jahat makhluk ini, guys. Si kepala penjara. Saat kepala penjara menodongkan senapan ke arah Stan, datanglah sang istri dan guru menyelamatkannya. Tibalah di hari Stan dibebaskan dari penjara. Stan berpamitan kepada semua sahabatnya. Bahkan sahabatnya membuat tato di wajah. Maksud saya bahkan sahabatnya membuat tato wajah Stan di perutnya. Keluar dari gerbang, Stan dipeluk sang istri. Di mobil, anak Stan dan gurunya menunggu dan selesai film ini, guys. Semoga kalian yang suka dengan film ini bisa dapat menontonnya secara full.
Terima kasih banyak yang sudah menonton review ini sampai selesai. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa subscribe ya. Thank you.